Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa prodi perbandingan madhab semester 3, kita berjumpa kembali di siang hari ini dalam perkuliahan mata kuliah Qawaid Lughawiyah. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita pertemuan kedua atau pertemuan pertama dari aspek materinya ya. Kita masuk kepada materi. Kemarin sudah kita masuk tentang pengenalan mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Baiklah, di pertemuan pertama ini atau pertemuan kedua ini kita masuk pada tentang kalam. Qawaid Lughawiyah saya ambil di Alfiyah, tetapi secara intisari saja ya, secara kesimpulan saja. Bab kalam, saya kira banyak sudah paham teman-teman yang lain ya. Ini kalam dan pembagiannya. Ini ada 4 ya. Pengertian kalam, kalim, kalimat, dan qaul. Ini nadomannya. Kalamuna laftun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalam menurut ulama nahwu, kalamun adapun kalam kita, kalau arti secara harfiah ya, laftun adalah lafaz mufidun yang berfaedah, kastaqim seperti contoh istaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Pembagiannya kalam itu ada isim, fi'il, huruf, dan kalim, dinamakan kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Satu dari isim, fi'il, huruf itu namanya kalimat. Wal qawlu dan adapun qaul am ialah lebih utama. Secara definisi, secara harfiah ya. Tiap satu dari personil kalim itu dinamakan kalimat. Adapun qaul adalah umum. Dan dengan menyebut kalimat terkadang dimaksudkan adalah kalam. Kita perinci satu persatu. Kalam, apa itu kalam? Kalam secara bahasa adalah lafaz yang dicetak untuk memberikan sebuah makna, baik berfaedah ataupun tidak, secara bahasa ya. Yang digunakan adalah secara istilah, yaitu huwa laftun mufidun murakkabun. Ini dalam alfiyah. Kalau dalam jurmiyah ada tambahan al-kalam huwa laftul murakkabul mufidu bil wad'i, ya ada wad'inya, yaitu lafaz yang berfaedah dan tersusun. Jadi ada 2 aspek, berfaedah, yang kedua tersusun ya. Itu yang kalam. Contohnya Zaidun qaimun, itu tersusun dari 2 kalimat dan berfaedah. Istaqim itu tersusun dari 2 kalimat, fa'ilnya tersimpan ya. Apa itu lafaz? Jadi ada 3 aspek ya. Yang pertama, lafaz adalah huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufi, yaitu yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, itu namanya lafaz. Pokoknya kalau itu mengandung huruf hijaiyah itu namanya lafaz. Alif, ba, ta, zaidun, za, ya, dal ya, itu lafaz. Jadi kalau bukan terdiri dari huruf hijaiyah seperti tulisan isyarat dan bahasa-bahasa yang lain, maka tidak dinamakan lafaz dalam ilmu nahwu. Syarat yang kedua al-mufidu, yaitu berfaedah atau memberi pemahaman kepada makna yang diamnya mutakalim, pembicara, dan sami, pendengar, dianggap bagus. Artinya orang yang mendengarkan dan orang yang membicara tidak ada pertanyaan lagi ketika mendengarkan ucapan itu namanya mufid, berfaedah. Zaidun qaimun, Zaid berdiri.
Orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan tuh langsung paham, oh ya Zaid berdiri. Tidak ada pertanyaan. Beda kalau Azaidun qaimun, apakah Zaid berdiri? Itu masih membutuhkan jawab. Itu berarti tidak berfaedah. Ya. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah murakkab atau tersusun. Tersusun dari 2 kalimat atau lebih dengan susunan isnadi, ya, tersusun dari 2 kalimat. Qama Zaidun, hada Zaidun. Itu tersusun dari 2 kalimat. Murakkab. Kalau hulamu Zaidin, benar tersusun, tapi itu bukan susunan isnadi. Itu tidak bisa di budaknya Zaid. Masih satu kalam, itu satu lafaz, ya. Belum. Itu maksudnya, ya. Jadi ada 3 syarat kalam. Lafaz, mufid, murakkab. Kalau dalam jurmiyah tambahan wad, ya. Artinya disengaja atau berbahasa Arab. Itu yang pertama. Pengertian yang kedua kalim. Kalim adalah jamak dari kalimat. Maksudnya kalim sendiri adalah kalam manusia. Pengertian kalim adalah yaitu lafaz yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Jadi kalau tersusun dari 3 kalimat atau lebih itu namanya kalim. Contohnya ingqama Zaidun. Ada 3 kalimat. Kumpulnya 3 kalimat ini baik semuanya berupa isim atau fiil atau huruf atau campuran saja. Jadi isim semua ada 3. Huruf semua ada 3. Fiil semua ada 3. Atau 3-3-nya itu sudah disebut kalim. Ya, jadi 3 kalimat atau lebih. Itu namanya kalim. Jamak dari kalimat memang. Kalim jamaknya dari kalimat. Sekarang kalimat ini yang nanti akan pembahasannya banyak, ya. Kita sudah banyak paham. Kalimat adalah lafaz yang dicetak untuk menunjukkan makna mufrad, ya. Saya kira sudah paham semua. Kalimat ada 3, ya kan? Fiil. Nah ini kalimat ada 3, isim, fiil, huruf. Isim artinya kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa membutuhkan lafaz lain dan tidak disertai zaman secara peletakannya. Itu namanya isim. Kedua, fiil. Ini kalimat yang menunjukkan dengan makna sendirinya disertai dengan salah satu dari 3 zaman. Fiil madi, istiqbal, atau akan datang. Sedang atau akan datang. Contohnya kataba, sudah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Kalimat fiil. Pokoknya kalimat ada 3. Isim, kata benda, sederhananya fiil, kata kerja, huruf, kata penghubung. Huruf adalah makna yang menunjukkan makna dengan membutuhkan lafaz lain yang tidak disertai zaman. Jadi hanya satu lafaz bisa dipahami dengan bersambung dengan kalimat lain. Contohnya min, dari. Tetapi belum paham kalau tidak digabungkan dengan lafaz lain. Ya, minal masjidi, baru paham bagian kalimat. Saya kira jelas, ya. Jadi kita sudah mengetahui kalam, kalim, kalimat. Kemudian yang keempat, qaul. Apa itu qaul? Qaul yaitu lafaz yang berfaedah atau mengandung makna secara mutlak. Jadi lafaz itu mengandung makna secara mutlak, artinya baik tersusun atau tidak, memberikan pengertian dengan sempurna atau tidak. Pokoknya berfaedah, baik tersusun atau tidak, atau mengandung pemahaman sempurna atau tidak. Jadi contohnya kum, ya sudah, berdirilah. Lafaz, qaul. Jadi lebih umum. Qaul lebih umum. Dari definisi tersebut, qaul lebih umum dibanding kalam, kalim, dan kalimat. Ya. Bahkan bisa mencakup selain ketiganya, seperti lafaz hulamu Zaidin. Jadi ada qaul lebih umum. Artinya misalnya gampangnya gini, kalau sudah kalam itu pasti qaul, karena qaul lebih umum. Tapi kalau qaul belum tentu kalam, karena kalam ada syaratnya lafaz, murakkab, mufid. Kalau qaul lebih umum, baik bermakna, baik tersusun atau tidak, baik berfaedah atau tidak. Nah, demikian dari saya. Jadi kita masih dalam tataran awal. Kalam, kalim, kalimat, dan qaul. Pembagian kalimat ada 3, isim, fiil, dan huruf. Sudah, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.